Pernah nggak sih kamu udah rebahan, selimut udah rapi, playlist udah nyala, tapi bukannya tenang, malah panik? Kayak ada suara kecil di kepala yang selalu ngomel, ngapain sih diem, harusnya ngerjain sesuatu, terus kamu buka HP, cuma buat istirahat sebentar. Tapi ujung-ujungnya scroll sambil ngejudge diri sendiri. Weekend jadi ajang nyicil rasa bersalah. Padahal badan capek, tapi otak tetap kerja lembur. Kalau kamu relate, tenang. Kamu gak manja, kamu gak lemah juga. Hari ini kita bedain nih, ini beneran malas atau kamu udah lelah mental nih. Dan indikator paling sering itu jujurnya muncul pas kamu istirahat. Apa sih bedanya malas versus lelah mental? Nah, kita di sini hidup di era yang lucu tapi juga capek. Semua orang banyak nih yang lomba-lomba siapa paling sibuk, bangun tidur terus lihat konten isinya morning routine, lari pagi. Terus, kamu yang baru buka mata jam 9 langsung ngerasa bersalah. Padahal mungkin semalam kamu bergadang itu karena ngerjain kerjaan. Now let's see how it looks so far. Ada budaya hustle, ada FOMO, ada tekanan halus. Kalau kamu nggak produktif, kamu ketinggalan. Istirahat jadi kayak dosa kecil, bukan karena kamu jahat, tapi karena standar di sekitar kita itu bikin diam, terasa salah. Tapi sekarang, sebentar. Ini penting banget ya, kita bedain dulu nih, dua hal yang sering ketukar, malas dan lelah mental. Malas itu biasanya kayak gini, kayak misalnya kamu itu sebenarnya punya energi, punya kapasitas, tapi kamu itu milih nunda-nunda karena nggak ada urgensi yang kamu rasain atau tujuan yang jelas. Kayak nanti aja deh. Dan saat nunda, kamu biasa aja tetap enjoy. Ada rasa netral, bahkan kadang ada rasa santai yang beneran santai. Sedangkan nih, kalau misalkan lelah mental itu beda ya. Lelah mental itu kamu pengen jalan, pengen beresin, pengen jadi versi produktif, tapi bensin psikologis kamu udah tipis. Jadi badan kamu diam, tapi kepala kamu nyala terus. Kamu bukan kurang niat, kamu kehabisan tenaga buat ngatur diri sendiri. Dan di sini kamu masuk ke indikator yang menurut aku tuh paling jujur ya, rasa bersalah saat istirahat. Kalau kamu lelah mental, istirahat pun rasanya kayak utang. Kamu rebahan, tapi kepikiran, harusnya gue tadi ngerjain ini nih. Kamu tidur, tapi kebangun dengan pikiran, aduh besok gimana ya? Bahkan saat kamu lagi nonton atau main game, ada lapisan cemas di bawahnya. Kayak kamu gak benar-benar hadir karena setengah otak tadi tuh lagi nyusun to-do list. Sementara kalau kamu lagi malas, yang normalnya ya, karena manusia itu kadang kan memang malas. Biasanya rasa bersalahnya itu gak setajam itu. Kamu bisa nunda tapi self-talk kamu lebih ringan. Paling nanti aja, bukan gue gagal sebagai manusia. Oke, biar makin gampang, aku ada 4 tanda praktis. Anggap ini buat checklist kecil untuk ngetes kamu lagi di sisi mana nih ya. Tanda pertama itu istirahat bikin gelisah atau bikin lega. Kalau baru 5 menit rebahan, kamu udah resah kayak ada yang ngejar, itu tuh sering banget tanda kamu bukan malas. Kamu lagi tegang aja. Tapi kalau istirahat bikin kamu feel recharge, lebih tenang, itu istirahat yang benar-benar masuk. Tanda kedua, kamu punya niat tapi mentok. Atau memang gak ada niat nih dari awal. Lelah mental itu kayak lagi mau jalan, tapi kaki tuh ketahan gitu. Kamu udah buka laptop, udah niat mulai, tapi mendadak blank, berat, freeze. Sedangkan malas lebih kayak aku paham harusnya mulai, tapi ya udah nggak dulu deh, nanti dulu deh. Bedanya halus tapi kerasa. Tanda ketiga, habis istirahat kamu tetap kerasa kosong atau sedikit keisi. Orang yang lelah mental itu sering ngerasa, kok udah tidur tapi tetap capek ya? Karena yang capek itu bukan cuma otot, tapi sistem di kepala yang kebanyakan mikir nih. Kalau habis istirahat, kamu justru bisa mulai pelan-pelan, kemungkinan kamu cuma butuh jeda aja. Tanda keempat, itu ada self-talk kamu. Ini yang sering kejam. Lelah mental biasanya ditemani kalimat, gue gak berguna, gue payah, gue kalah. Nah, malas itu biasanya lebih ya udah nanti. Kalau istirahat langsung memicu self-attack itu alarm. Dan yang bikin banyak orang bingung, capeknya itu bukan capek fisik doang. Kita capek ngatur diri sendiri, capek mikir, capek nahan emosi, capek jadi orang yang harus selalu siap. Bahkan keputusan kecil, balas chat, mandi, makan,
bisa terasa berat kalau kepala kamu udah penuh. Nah, kalau kamu udah mulai kebayang nih, kamu ada di posisi mana, kita lanjut ke bagian yang lebih dalam nih. Kenapa ya rasa bersalah itu bisa sekencang itu? Kenapa dia muncul justru pas kita lagi butuh istirahat? Oke, sekarang bagian menariknya, kenapa sih rasa bersalah itu bisa jadi sekencang itu? Bahkan pas kita cuma duduk diam ya, kadang tanda sadar rasa bersalah itu dipakai otak sebagai alat kontrol. Kayak cambuk kecil biar kita tetap bergerak. Soalnya buat banyak dari kita, diam itu identik sama kayak bahaya. Takut ketinggalan, takut gagal, takut dinilai. Jadi begitu kamu istirahat, otak langsung nyalain mode waspada nih. Terus pola apa yang bikin guilt ini gampang banget muncul? Pertama, harga diri nyangkut di pencapaian. Kalau kamu tumbuh dengan pesan seperti misalnya, kamu baru keren kalau berprestasi. Istirahat itu jadi terasa kayak kehilangan identitas. Kamu gak cuma berhenti kerja, tapi kayak berhenti berharga. Kedua, standar internal yang tinggi. Perfeksionis itu seringnya bukan pengen sempurna karena ambisi doang, tapi karena takut salah. Jadi istirahat itu harus pantas. Harus selesai dulu, harus produktif dulu, padahal kerjaan tuh gak pernah bener-bener habis. Ketiga, kebiasaan jadi anak yang serba bisa, yang dipuji karena kuat, bukan karena jujur capek. Lama-lama kita belajar, kalau aku lelah aku ngecewain. Jadi, giliran tubuh yang minta jeda, yang muncul malah rasa bersalah. Keempat, doom scrolling dan perbandingan. Kamu rebahan 5 menit, terus lihat orang lain upload, kayak misalnya upload kerja keras tiap hari, side hustle, gym jam 6 pagi, otakmu tuh langsung kayak, tuh kan orang lain jalan terus, kamu ngapain? Padahal kamu lagi lihat highlight bukan realita. Nah, biar kebayang, aku pakai analogi yang simpel nih. Lelah mental itu kayak baterai HP yang udah low, terus kamu bukannya ngecharge, malah marahin HP-nya. Kok kamu lemah sih? Kok kamu cepet habis sih? Padahal, ya karena dipakai terus sama kalian. Dan rasa bersalah itu kayak notifikasi low battery, yang harusnya cuma ngasih info, tapi karena kamu kebiasaan keras sama diri sendiri, notifikasi itu berubah jadi sirine nih. Kenceng, panik, bikin kamu makin gak bisa istirahat. Jadi, kalau kamu sering merasa bersalah nih saat istirahat, itu bukan berarti kamu kurang disiplin. Bisa jadi sistem kamu itu kebanyakan alarm, kamu butuh reset, bukan diomelin. Oke, setelah kita ngerti akarnya nih, sekarang pertanyaan paling penting, yaitu gimana cara istirahat tanpa berubah jadi arena menghukum diri sendiri. Kita bikin istirahat jadi aman dulu buat otak kamu. Langkah pertama itu labelin dulu yang kejadian. Tanyain ke diri sendiri, aku butuh istirahat atau aku lagi kabur. Cek 2 hal, kondisi badan dan niat. Kalau badan tegang, kepala berat, emosi gampang meledak, biasanya itu butuh recovery, bukan mager. Langkah kedua, itu bikin istirahat yang ada tugasnya. Iya, kedengarannya lucu kan? Tapi ini ngebantu loh. Pilih satu tujuan kecil, misalnya nih, tidur 20 menit, makan benar, mandi air hangat, jalan 10 menit tanpa scroll, jadi istirahatmu bukan rebahan sambil dihantui, tapi beneran pengisian. Langkah ketiga itu set batas istirahat yang realistis. Pakai timer 15-30 menit, bukan biar kamu disiplin doang, tapi biar otak kamu tuh merasa, oke, ini terkontrol. Habis itu evaluasi, aku udah agak keisi belum ya? Langkah keempat, ganti kalimat internal. Dari aku malas, jadi aku low battery nih. Dari harus produktif, jadi aku butuh pulih biar bisa lanjut. Kedengarannya simple, tapi self-talk itu ngaruh banget ke rasa aman. Kalau kamu merasa bersalah saat istirahat, mungkin kamu butuh recovery bukan ceramah. Istirahat itu bukan reward, itu kebutuhan, dan rasa bersalah itu sinyal, bukan vonis. Kalau kamu penasaran pola guilt dan cara kamu menekan diri, kamu bisa explore lewat tes grafologi di grafologiindonesia.com/tes grafologi. Tulis di komentar kamu paling sering merasa bersalah saat kapan nih? Tulis di sini ya. Bye-bye.